Oke, berikut ini kuis singkat seputar geografi dan wisata. Apa kota terbesar di Italia? Roma katamu? Jawabanmu benar. Roma memiliki populasi lebih dari 2 juta orang. Dan apa kamu tahu berapa jumlah penduduk Venesia saat ini? Ya, ini pertanyaan yang sulit. Jawabannya adalah pada tahun 2022, jumlah penduduknya sedikit di atas 258.000 orang. Tapi, sekitar 80%-nya tidak tinggal di bagian kota Venesia yang penuh dengan turis dan memiliki nilai sejarah serta banyak kanal, melainkan di bagian lain dari kota ini. Kalau ada kenalanmu yang pernah berkunjung ke Venesia, mereka mungkin mengirimimu kartu pos bergambar gondola di kanal. Pastinya kamu nggak pernah membayangkan bahwa Venesia juga bisa terlihat seperti ini, seperti kota tua Italia pada umumnya. Sebagai turis, kita memiliki kesalahpahaman besar tentang apa itu Venesia. Kita mengira Venesia seperti yang kita lihat di film-film. Maaf, aku harus mematahkan ilusimu, tapi Venesia nggak hanya berupa kanal-kanal dan jembatan-jembatan tua. Inilah batas-batas wilayah Venesia yang sebenarnya. Mungkin kartu pos yang kamu dapat hanya menggambarkan bagian kota yang disebut Centro Storico atau pusat sejarah. Tapi kota ini juga mencakup daratan utama yang disebut Terraferma, tempat sebagian besar penduduk Venesia tinggal saat ini. Hal yang menarik untuk diamati adalah penurunan jumlah penduduk yang tinggal di pusat sejarah seiring berjalannya waktu. Jumlahnya semakin berkurang drastis dari tahun ke tahun. Saat ini, hanya 50.000 orang yang mampu tinggal di sana. Untuk memahami hal itu, mari kita sejenak kembali ke masa lalu. Sebelum menjadi kota penting di Italia, Venesia hanyalah sebuah desa nelayan. Baru sekitar abad ke-5, orang-orang mulai mencoba membangun di atas tanah rawa di gugusan pulau-pulau Venesia. Kalau pernah bertanya-tanya bagaimana Venesia bisa bertahan, bisa dibilang karena balok-balok kayu kokoh yang ditancapkan jauh ke dalam tanah. Ternyata butuh oksigen dan air untuk melapukan kayu. Sedangkan tanah berawa nggak mengandung banyak oksigen, sehingga bangunan-bangunannya aman. Pada abad pertengahan, Venesia menjadi salah satu kekaisaran maritim terpenting di dunia. Kamu mungkin ingat bahwa dari sanalah Marco Polo, pedagang dan penjelajah terkenal berasal. Lokasi kota ini sangat strategis, tepat di Laut Adriatik, dan memiliki akses kekaisaran komersial besar pada masa itu, seperti kota Konstantinopel. Pada saat itu, pekerjaan paling bergengsi adalah seperti yang ditekuni Marco Polo, yaitu apapun yang berhubungan dengan perdagangan jarak jauh. Sejak saat itu, Venesia terdiri dari 118 pulau, dan ada yang mengatakan ada sekitar 400 jembatan di kota ini. Ada pertanyaan singkat nih, bisakah kamu menyebutkan setidaknya 2 dari pulau-pulau Venesia yang paling terkenal? Kita mulai dari Burano. Pulau Burano terkenal akan pembuatan renda dan lanskapnya yang sangat berwarna. Sebagai informasi, Burano juga menjadi rumah bagi menara miring yang kurang terkenal dibandingkan menara di Pisa, namanya Menara Burano. Kemudian ada Pulau Murano. Pulau ini terkenal dengan produk kaca yang berkualitas. Kamu bisa menemukan apa saja, mulai dari vas besar hingga gelas, perhiasan, dan sebagainya. Semuanya sangat indah, tapi juga sangat mahal. Tapi seperti kata pepatah, waktu mengubah segalanya. Pada abad ke-20, Venesia tidak lagi menjadi pusat perdagangan seperti dulu. Kekuatan ekonominya merosot drastis, sehingga kota ini memutuskan untuk berinvestasi pada hal lain, yaitu nilai sejarahnya. Dan cara terbaik yang mereka temukan untuk melakukannya adalah melalui pelestarian. Jujur saja, kalau kamu seorang turis yang menyukai sejarah, kamu pasti akan mengambil kesempatan untuk mengunjungi situs warisan UNESCO, bukan? Awalnya, ini cukup bagus untuk kota ini. Tapi masalahnya, ketika pariwisata di Venesia meroket, dinamika lama kota ini mulai berubah untuk mengimbangi gencarnya pariwisata. Kenyataannya, di zaman sekarang ini, banyak turis yang lebih suka membeli souvenir kecil dan murah daripada menghabiskan uang mereka untuk membeli barang yang mahal, seperti kerajinan kaca Murano klasik. Toko-toko tradisional Venesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu tidak memiliki kekuatan ekonomi untuk bersaing dengan toko-toko baru yang dibuka khusus untuk melayani wisatawan. Dan kemudian, yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang sering kita sebut jatuh ke dalam lubang kelinci. Karena nyatanya, wisatawan menarik lebih banyak wisatawan, dan Venesia pun kehilangan kendali atas hal itu. Jumlah maksimum wisatawan yang dapat dikelola di Venesia adalah sekitar 22.500 orang per hari. Tapi pada tahun 2021,
Venesia dikunjungi hingga 80.000 turis per hari di beberapa momen tertentu dalam setahun. Kalau mengingat hanya ada 50.000 orang yang tinggal di pusat sejarah Venesia saat ini, itu berarti jumlah turis lebih banyak daripada penduduk lokal, hampir 2:1. Inilah yang membuat Venesia memiliki julukan baru di kalangan penduduk setempat, yaitu kota jangka pendek. Kalau kita tinggal di kota yang penuh turis seperti New York City atau Paris, kamu pastinya akan menghindari bagian kota yang menjadi tujuan wisata. Tapi di Venesia, hal itu sulit dilakukan karena lokasinya berupa pulau-pulau kecil. Mau tidak mau, kota ini selalu penuh sesak. Penduduk setempat mulai mengeluh bahwa untuk mendapatkan meja di restoran atau menyeberangi alun-alun penting seperti Piazza San Marco bisa butuh berjam-jam. Belum lagi, alih-alih kemacetan mobil biasa, di Venesia kamu bisa merasakan kemacetan lalu lintas gondola. Tapi itu bahkan bukan hal terburuk yang terjadi. Seiring meningkatnya jumlah turis per tahun, infrastruktur untuk mengakomodasi semua orang ini juga meningkat secara signifikan. Ketika para pemilik properti menyadari mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang dari turis dibanding dari penduduk lokal, harga-harga secara keseluruhan mulai melambung tinggi. Itulah sebabnya, sejak tahun 1950-an, semakin sedikit penduduk Venesia yang dapat terus tinggal di pusat sejarah kota ini. Para pemilik rumah memutuskan untuk menaikkan harga sewa hingga 2 kali lipat. Jadi, satu keluarga yang membayar sekitar 800 euro untuk apartemen mereka, kini harus membayar sekitar 1.500 euro untuk tinggal di tempat yang sama. Dan dinas sosial bahkan tidak bisa berbuat apa-apa, karena ada begitu banyak kasus serupa yang terjadi di seluruh pusat sejarah. Hal ini mungkin terdengar sepele, tapi jika kita melihat gambaran besarnya, masalah ini mengubah tatanan sosial kota. Ya, itulah yang biasanya terjadi di tempat-tempat tujuan wisata. Prancis juga mengalami masalah yang sama, yaitu pariwisata yang berlebihan. Kementerian Pariwisata Prancis menyimpulkan bahwa turis tidak lagi membelanjakan banyak uang, tapi terus mengeksploitasi tempat-tempat wisata klasik secara berlebihan. Kota-kota tidak hanya terdiri dari bangunan dan infrastruktur. Seperti yang dilakukan oleh sosiolog perkotaan Georg Simmel, kota haruslah heterogen. Dan dengan menaikkan harga sewa begitu tinggi, yang pertama kali terusir dari kota adalah generasi muda. Setelahnya, hanya orang-orang tua yang sudah mapan yang mampu tinggal di pusat kota. Keadaan di pusat sejarah Venesia mulai tidak terkendali, sehingga UNESCO sendiri mengancam akan memasukkan kota ini ke dalam daftar situs warisan dunia dalam bahaya. Wah, parah sekali ya. Kota ini masih berusaha mencari cara untuk mengurangi dampak pariwisata. Hal pertama yang mereka lakukan adalah melarang kapal-kapal pesiar besar untuk singgah di area bersejarah kota. Kota ini juga menarik biaya pariwisata. Biasanya, siapapun yang menginap di pusat sejarah sudah dikenakan biaya. Tapi saat ini, wisatawan harus registrasi masuk dan membayar biaya harian untuk menjelajahi pulau utama. Keuntungan dari pungutan ini ditujukan untuk membuat biaya hidup di pusat kota Venesia menjadi lebih terjangkau. Semoga saja kebijakan ini bisa membuat penduduk asli Venesia kembali ke pusat kotanya. Ciao!